Ada yang tidak masuk? Ada. Nggak tahu ibu. Nggak tahu. Jelasin saja ya. Ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silakan berdoa dulu. Siapa ketua kelas nih? Yang menang sendiri ya di sini. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran ini dengan membacakan surat Fatihah bersama-sama. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, ibu. Yang di absen silahkan sebut nama lahirnya. Tangan dari belakang. Siapa tahu nanti teman-temannya ada yang mau memberi hadiah. Oke, silakan yang didengar ya. Nanti ibu tidak akan ulang lagi. Aulia 2 Juni, Mary 31 Mei, Citra 16 September, Aisyah 10 September, Fitri 16 November, Ranti 21 April, Zahra 12 Fatia 16 November, Elisa 31 Februari, Resta 9 Mei, Putri Kelandari 19 Juli, Afina 16 September, Olga 24 Oktober, Evi Rahman 20 Februari. Baik ya, tadi kan sudah ya sebagai absen. Oke, perhatikan sini yang di belakang. Ya Bu. Baiklah, ini Ibu akan mengajarkan materi baru. Untuk kemarin kita sudah mempelajari mengenai tes deskripsi. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai tes prosedur. Judulnya sebenarnya melakukan aktivitas sehari-hari. Tanya dulu, kira-kira melakukan aktivitas itu seru tidak? Tidak. Selanjutnya
teks prosedur yang akan kita buat. Misal cara membuat kue tiaw goreng. Nah, di situ di bawahnya ada tulisan misal kue tiaw goreng merupakan makanan khas dari Cina misalnya seperti itu. Nah, itu yang merupakan tujuan teks prosedur. Selanjutnya yaitu ada bahan dan alat. Bahan dan alat ini apa contohnya? Piring, sendok. Nah, piring sendok itu termasuk bahan atau alat? Ya, nasi. Ya, benar sekali ya. Tadi alat itu benar-benar bagus semua. Nah, bahan dan alat ini tentu harus ada ketika kita melakukan sesuatu. Ya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tidak menggunakan alat apa. Kita mandi saja pasti harus menggunakan alat. Nah, kita makan menggunakan kayu. Nah, jadi penting itu adanya bahan dan alat pada saat kita melakukan sesuatu. Selanjutnya ada struktur terakhir yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini contohnya itu adalah tahapan-tahapan kita untuk melakukan sesuatu itu. Misalnya contohnya itu seperti cara mengikat baju. Nah, itu kan pasti ada tahapan-tahapannya, mulai dari kita mempersiapkan bajunya, lalu kita mungkin melipat sisi kanannya, sisi kirinya, seperti itu. Lanjut kita ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Di sini Ibu ada 6 ya. Yang pertama ini ada kata kerja imperatif. Ada yang tahu apa itu kata kerja imperatif? Ya benar, kata kerja perintah. Kata kerja imperatif ini biasanya berbentuk kata kerja aktif, bukan pasif. Jadi bisa diawali dengan kata atau diakhiri dengan kan. Misalnya lalu memasukkan air ke dalam toples, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak diawali dengan kata lalu dimasukkan, itu biasanya tidak ada di dalam teks prosedur. Jadi di teks prosedur ini biasa menggunakan kata kerja aktif. Lalu selanjutnya ada kata kerja teknis. Nah, contoh dari kata kerja teknis ini apa? Gula, susu, air, gelas, sendok, kompor. Contoh misal kita akan membuat ini teks prosedur dengan judul cara membuat teh telur. Nah, apa coba kata teknisnya? Gelas, teh celup, Ya, gula, kita harus air. teh misal kata teknis dari contoh dari teks kita buat itu seperti benda yang sekiranya itu nyambung dengan yang kita buat. Misal kita membuat teh celup tadi, otomatis kita harus memasukkan misalnya gelasnya atau misal gula. Jadi bukan kata-kata yang selalu ada gitu kan. Jadi hanya untuk teks prosedur itu sendiri. Lalu yang ketiga ada konjungsi penambahan. Nah, contohnya di situ misalnya kita biasanya konjungsi penambahan ini ada di tahapan-tahapan. Nah, misalnya kita di tahapan ketiga kita buat, selanjutnya masukkan. Nah, terus yang keempatnya misalnya kemudian. Jadi harus ada konjungsi penambahan. Tidak bisa langsung misalnya masukkan air, tuangkan gula. Nah, kita harus menggunakan kata-kata konjungsi penambahan ini meskipun cuma hanya satu kata atau satu frasa. Jadi itu berguna sekali untuk teks prosedur. Selanjutnya yaitu ada pernyataan persuasif. Untuk pernyataan apa? Ada yang tahu tidak apa itu persuasif? Mempengaruhi. Apa tadi? Aisyah, Ibu. Ya, kalimat itu yang berisi kan untuk mengajak. Jadi membaca itu tertarik untuk membaca teks prosedur kita. Jika kita tidak memasukkan pernyataan persuasif,
cara membuat kue. Nah, itu kan biasanya kalau kue itu ada spesifikasi dari jumlah bahannya. Nah, jumlah bahannya itu yang termasuk dalam deskripsi alat. Misalkan 3 liter air. Nah, 3 liter itu yang termasuk dalam deskripsi alat. Jadi harus spesifik banget kita membuat deskripsi itu, tidak boleh ambigu. Nanti orang memasukkan gulanya 1 kilo, gitu kan? Itu tidak mungkin. Lalu yang terakhir ada kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini seperti yang ibu katakan tadi, harus ada pada teks prosedur. Kenapa harus ada kata kerja aktif ini? Jika tidak ada kata kerja, jika tidak ada kata kerja aktif, bagaimana? Iya, benar. Jadi jika tidak ada kata kerja aktif ini, kita itu tidak akan tahu maksud dari misalnya dari kalimat itu apa, kan? Jika tidak dideskripsikan menggunakan kata kerja aktif ini, nanti orang akan melakukan kegiatan itu asal-asalan, gitu kan? Nah, lanjut kita ada contoh teks prosedur. Bentar ya. Cuci muka pakai sabun, itu kering. Pilih yang halus. Dan dari water bisa seperti magnet, Anda masih melakukan yang tak terlihat. Dan sisa sedikit kering. Jadi water bersih maksimal sedikit function air. Nah, ini ibu mengambil contoh cara membuat kue goreng. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu pertemuan ini dengan saya menjadi suatu penulis. Betul, hari ini saya karena juga kemudian dalam satu ini namun sudah siapkan dalam satu ini dan sudah menggunakan panas kemudian kemudian saya gunakan sebelum pengobatan atau sedang belum saya tahu cuci bersih, lalu juga ditambahkan dengan kol. Kemudian saya gunakan juga bakso 3 bulat, kemudian iris tipis. Ini untuk penggunaan bakso dan juga sosisnya ini sesuai selera yang sama kol atau sepatutnya. Setelah sudah dipotong, kemudian sisihkan. Untuk bahan-bahan bumbunya saya menggunakan cabai rawit 8 buah, bawang putih 3 siung, bawang merah, kasih sebenarnya sesuai dengan kemampuan rasa pembedanya. Lalu saya tambahkan juga pemilih gula putih yang sudah disangka ya, maaf tidak terekor. Kemudian garam setengah sendok teh, ada bumbu. Nah, itu mau bertanya dulu. Tadi kan yang sudah mengamalkan dari itu kan? Ya. Seperempat sendok. Kemudian garam setengah sendok teh. Nah, di sini kan ada angka 1/4 SDT. Nah, itu termasuk apa? Dari nah, kalau yang garam nih itu alat teknis.
senior teh. Lalu bukunya saya tumbuk halus. Setelah halus kemudian saya sisihkan ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah didukung channel saya. Sebelum sampai lalu panaskan, pecahkan butir telur ayam, kemudian aduk kacang. Ini saya memasaknya dengan menggunakan api besar. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis dulu sampai matang dan sampai merata. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan bakso dan sosis yang sudah dipotong putih dan dipotong serong tadi. Aduk sampai tercampur merata. Kemudian tumis sampai matang. Setelah matang, setelah selesai, penunjang dan masukkan juga cabai hijau seperti yang sudah diletakkan dengan minyak panas. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Ini sengaja membuat sedikitnya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian aduk dulu sampai tercampur merata. Ini saya masukkan sayur sawi yang sudah dipotong. Ini sengaja ya teman-teman, masukkan sayur sawinya itu terakhir karena saya mau sayur ini tidak terlalu over matang. Jadinya saya masukkan terakhir dan juga warnanya tetap hijau ya. Nah, setelah matang kemudian angkat dan jadi dapat ya. Ini walaupun kue tiaw ala rumahan gak kalah enaknya dengan abang-abang yang dipilihkan. Nah, jadi sudah menonton video yang kita ingat ini? Sudah. Apa coba judul dari contoh ini tadi? Contoh video buat video. Nah, jadi kan tadi ada ya langkah-langkahnya, terus di video dijelaskan bahan-bahan yang diperlukan kan? Nah, udah tidak membuat tersebut? Udah, jika memahami. Tapi jika tidak memperhatikan, tidak paham. Nah, jadi setelah ibu tadi jelaskan tentang apa saja yang dijelaskan tadi. Nah, jadi di sini ibu mau kalian membentuk kelompok. Kelompoknya cuma cukup saja sebaris tidak perlu berhadapan belakangnya susah ya. Jadi sebaris saja 5 orang. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan lembar KKPD. Tidak banyak, cuma 4 lembar. Ya, di sini ibu pemahaman kalian tentang yang ibu jelaskan tadi. Silakan dibagikan coba tolong.
Nah, dulu ibu tidak diajak. Nah, di situ ada 7 pengerjaan yang pertama. Ada? Nah, di situ petunjuknya itu mencocokkan. Jadi, anak-anak ibu harus mencocokkan yang A dan yang B. Yang B ini adalah gambarnya. Jadi disesuaikan dengan perintahnya. Misal di A ini perintahnya apa? Jadi dijodohkan dengan gambarnya. Paham? Selanjutnya yang kedua, di situ dari menjodohkan tadi, di situ ada perintah untuk membuat judul gambar itu. Ya, paham? Nah, selanjutnya petunjuk pengerjaan yang ketiga. Di sini petunjuknya itu tentukanlah struktur yang tepat. Di situ sudah ada tulisannya dan tinggal diisi di dalam kotak-kotaknya. Misalnya itu yang atas tadi, yang atas ini tadi apa? Ya, paham ya? Oke, tidak sulit kan? Tidak. Oke, Ibu tunggu 15 menit. Baik, Bu. Ya, kerjanya kerjasama, jangan individu, jangan ada yang tidak bekerja nanti ya. Boleh mencontek gak, Bu? Itu pertanyaan dari mana itu ya? Kenapa ada pertanyaan seperti itu ya? Ya, silakan berdiskusi dulu, berdiskusi. Ibu gak mau ikut. Gak mau ikut Bu, padahal udah diajak kamu. Ajak teman-temannya ya, tidak boleh nanti, tidak boleh ada yang terkucilkan, tidak boleh. Sini dulu. Sudah kok, Bu, terkucilkan. Sudah kita baca lagi. Ibu Fitri nggak mau mendekat. Ayo, dikerjakan, dikerjakan. Kalau jangan apa-apa, tanya ke ibu. Kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing, tidak melalui konteks ya. Sudah banyak anggotanya 5 orang, masa masih kurang? Bu, mereka nggak mau Bu, lihat Bu. Ini mau misi Bu. Kelompok 2. Ayo, nanti kelompok yang paling bagus menjawabnya akan ibu kasih nilai plus. Baik, Ibu. Mau tulis dari 100. Iya, Bu. Isi lah, Bang. Takut. Ya iya. Ini kalau ini. Apa problem di sini? Kan berani salah itu benar. Berani. Ayo, hasilnya nanti akan disuruh kalian presentasikan satu-satu. Satu kelompok. Ya, satu kelompok satu orang, satu kelompok. Kelompok 2 Ibu. Sudah, Ibu. 2. Siapa yang sudah? Ayo ya. Ayo, banyak Bu. Bukan kami, saya Bu. Kan di sini ada 3 tugas. Jadi 2 Ibu, 2. Satu yang berakhir. Nanti Ibu akan yang paling semangat dapat soal yang mudah. Yang petunjuk pengerjaan pertama ini akan dikerjakan oleh kelompok 3. Ya. Terus yang kedua ini cuma membuat judul. Siapa yang mau? Enggak, kami mau yang paling susah Ibu. Iya, kalau susah. Kanan. Ya sudah. Jadi yang nomor 2 ini kelompok 1 dan yang ketiga kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Nah, silakan siapa perwakilannya maju. Siapa perwakilannya? Yang maju bakal dapat lebih plus lagi. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, maju. Kelompok 3. Siapa yang maju? Ayo. Maju baris ke situ.
Jadi untuk K1 masalah kamu dalam pasangannya adalah P1. Pasangannya adalah P2. Dan yang kedua cara campuran berikutnya pasangannya adalah B3. Lalu yang ketiga potong tahu putih pasangannya adalah B1. Untuk kamar itu terdapat tahu siap dinikahkan pasangannya adalah B5. Untuk K5 tuangkan sisa adonan pasangannya adalah B6. Dan yang terakhir tiriskan tahu pasangannya adalah B4. Dan yang terakhir itu dari nomor 3 saya ulangi lagi kepada terima kasih. Bagus ya, jadi jawaban dari nomor 3 ini sudah tepat semuanya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Tadinya untuk pekerjaan kedua. Baik, saya sebagai perwakilan dari nomor 1 akan memaparkan mengenai tujuh pekerjaan yang kedua, yaitu judul. Jadi judulnya itu cara membuat tahu crispy. Wah, keren sekali kamu crispy. Judulnya yang terakhir pekerjaan ketiga. Baik, pekerjaan ketiga itu dari kelompok 2. Mana kelompok 2 suaranya? Untuk cara membuat mie tumis goreng tek-tek. Nah, di bagian pertama itu ada mie, memang menjadi salah satu makanan yang cukup praktis dan suka itu termasuk deskripsi bagian deskripsi. Ya Bu. Yang kedua ya ada 10 mie telur, bakso, air 10 ml, terus ada 1 sendok makan saus tiram itu termasuk bahan-bahan yang digunakan. Terus ada panci, wajan, spatula itu termasuk alat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir itu ada rebus sebentar mie air itu termasuk langkah-langkah sampai ke nomor 7. Oke, nah kira-kira dari jawaban temannya tadi ada yang keliru tidak? Tidak. Ada yang keliru tidak dari jawaban teman-temannya tadi? Tidak. Tidak atau tidak? Tidak. Oke, jadi jawaban dari perwakilan ketiga kelompok ini sudah benar. Kita lagi. Silakan kembali ya, kembali silakan. Baik, tadi sudah dijelaskan jawaban dari tugas kelompok IPD tadi dari perwakilan ketiga kelompok tadi. Nah, kira-kira yang sudah dijelaskan tadi tentang definisi, struktur, kaidah bahasa dan contohnya tadi ada yang kurang paham tidak? Coba siapa yang ingin bertanya? Yang bertanya dikasih nilai plus lagi. Ayo, yang berani. Ayo, yang berani bertanya. Saya ibu. Ya, silakan Elisa. Saya ya. Ya. Iya, boleh nggak misalnya cuma alat bahan terus langsung ke lapangan. Oh, jadi tidak ada bagian yang tujuan tadi. Kan ada belajar Ya, nah dari jawaban dari tadi sangat bagus ya. Memang kadang teks prosedur itu kalau kita cari di internet tidak semuanya itu ada tujuannya, kan? Nah, boleh ada atau tidak ada struktur tujuan. Tapi alangkah baiknya kita harus mencantumkan tujuan itu agar membaca itu tidak selingkuh. Kira-kira ini tentang teks prosedur apa? Jadi sedikit itu dijelaskan atau misalnya satu atau beberapa saja itu tidak apa. Bisa bisa? paham banget. Baik ya. Jadi tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Baiklah, jadi kita
ngerti Bu. Oke, ngerti. Itu akan dikumpulkan di depan. Dalam bentuk tulisan di double folio. Oke? Tidak boleh. Baik, oke, kira-kira ada yang belajar lagi tentang tugasnya tadi? Tidak. Tidak ada. Sendiri. Tugasnya itu, ya. Udah kok, buatnya seperti itu aja. Oke, nggak ada yang mau bertanya lagi. Kita tutup hari ini pembelajarannya. Mau cepat pulang? Mau. Oh, ada yang bukber hari ini, yang biasa. Iya, Bu. Oke, ayo sebelum mulai pembelajaran, kelas. Baik teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca surah Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, sudah baca teman. Ibu minta maaf jika pembelajaran kita hari ini yang sekiranya masih belum begitu paham bisa langsung nanti ditanyakan jika saya di kantor. Baik, Ibu. Oke. Baiklah, mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Kami mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Semoga masuk telinga kanan, lengket di otak dan tidak keluar lagi. Amin. Baiklah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nggak, jangan nyantol ke pacar-pacar lagi ya. Awas aja. Boleh, Bu. Iya.